Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina UT Pekanbaru, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Terbuka dalam studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Saya coba menjawab pertanyaan diskusi yang pertama. Berikan 5 hal penting yang dibahas oleh penulis dalam materi pengayaan sesi 21 dengan judul Pendidikan Pendekatan Multikultural untuk membentuk karakter dan identitas nasional di era Revolusi Industri 4.0, literatur review. Saya coba menjawab 5 hal yang penting dibahas penulis dalam materi pengayaan sesi 21, pendidikan pendekatan multikultural untuk membentuk karakter dan identitas nasional di era Revolusi Industri 4.0, literatur review. 1. Revolusi Industri 4.0 memberi dampak positif dan negatif terhadap karakter bangsa. 2. Pendidikan multikultural sejak dini penting agar anak terbiasa menghargai perbedaan etnis, agama, budaya, dan gender untuk mencegah diskriminasi dan konflik. 3. Tujuan pendidikan multikultural yaitu meniadakan diskriminasi, mengembangkan potensi akademik, menumbuhkan kesadaran sosial, dan membentuk identitas nasional yang inklusif. 4. Nilai karakter bangsa seperti religius, toleransi, jujur, cinta tanah air, demokrasi, peduli sosial, dan tanggung jawab perlu diintegrasikan di dalam pembelajaran. 5. Strategi implementasi meliputi paradigma inklusi, menghargai keragaman budaya dan bahasa, sensitif gender, anti diskriminasi, serta integrasi kearifan lokal dalam kurikulum. Kemudian pertanyaan 2, sampaikan pengalaman yang Anda telah jalani baik di sekolah Anda sendiri atau di sekolah pada wilayah Anda bekerja mengenai kegiatan dan program pendidikan multikultural. Jelaskanlah langkah-langkah konkret yang akan Anda ambil untuk menciptakan lingkungan kelas atau sekolah atau wilayah yang bersifat multikultural dan mendukung perkembangan sosial serta akademis semua siswa. Saya coba jawab. Pengalaman pendidikan multikultural dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang mendorong kolaborasi budaya seperti membuat karya seni atau kuliner daerah untuk dipamerkan, serta memberi ruang penggunaan bahasa daerah dalam kegiatan informal di sekolah. Di sekolah saya misalnya siswa pernah mengadakan festival budaya kecil dengan menampilkan tarian daerah, pakaian adat, dan bazar makanan tradisional. Kegiatan ini membuat siswa lebih mengenal budaya teman-temannya sekaligus menumbuhkan rasa bangga terhadap warisan lokal. Langkah konkret menciptakan lingkungan multikultural dapat dilakukan dengan mengintegrasikan materi multikultural ke dalam kurikulum, mengelola kelas secara inklusif, dan menyelenggarakan kegiatan lintas budaya seperti festival atau pertukaran makanan. Selain itu, sekolah perlu menanamkan karakter toleransi, empati, disiplin, dan tanggung jawab melalui aturan maupun keteladanan guru, serta melibatkan orang tua dan masyarakat dalam kegiatan pameran budaya, gotong royong, dan seminar parenting berbasis multikultural. Kemudian soal yang ketiga, silakan Anda lihat dan pelajari materi pengayaan sesi 23 video dengan judul New Boy. Ceritakan apa yang dapat Anda pelajari dari video tersebut. Saya coba menjawab. Ada beberapa aspek yang saya bandingkan dari sistem pendidikan di Afrika dengan Irlandia berdasarkan dari film cerita pendek tersebut. Satu, aspek sistem pendidikan dan budaya kelas pada negara Afrika. Dalam film tersebut, suasana kelasnya hangat, personal, interaksinya erat dengan guru, fasilitas serta fasilitas sederhana. Sedangkan di Irlandia dalam film cerita pendek, kelas formal, disiplin, seragam, aturan ketat, ada bullying, dan interaksi lebih terfragmentasi.
Yang kedua, pengaruh budaya dan kebiasaan siswa ya. Hormat pada Afrika dalam film tersebut, hormat pada guru, komunitasnya kuat, interaksinya spontan. Pada negara Irlandia, hubungan lebih formal, kadang tidak sopan, bullying antar siswa, penekanan pada keteraturan. Kemudian aspek trauma dan latar pribadi pada negara Afrika dalam film tersebut, Yosef kehilangan ayahnya atau guru sebagai guru, tumbuh dalam lingkungan belajar yang aman. Sedangkan di Irlandia, Yosef lebih aman fisik, tetapi Yosef mengalami bullying emosional dan sosial. Pada aspek proses adaptasi dan penerimaan sosial, pada negara Afrika, Yosef sudah punya teman dan jaringan sosial, terbiasa dengan norma lokal. Sedangkan pada negara Irlandia, Yosef sulit beradaptasi, awalnya dibully, lalu perlahan mulai diterima setelah ada kejadian lucu tersebut. Kemudian pada aspek nilai terhadap perbedaan, di Afrika, Yosef ada perbedaan yang tidak terlalu menonjol, lebih homogen, trauma membentuk cara pandang. Sedangkan pada negara Irlandia, perbedaan sangat nyata. Yosef dianggap asing awalnya, stereotip, lalu muncul penerimaan. Demikianlah jawaban singkat diskusi 2. Terima kasih.